ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa, target materinya apa, kemudian kira-kira siapa penggunanya, peserta didiknya, kemudian apa saja komponen apa isi materinya, bagaimana strategi penyampaiannya sampai ke evaluasi. Sama halnya dengan yang kalian buka yang MGMP itu, kalian harus masuk isi biodata, kemudian ada materi video YouTube ya kan, kemudian ada latihannya. Nah seperti itu bayangannya. Sama halnya juga sebenarnya yang kompleks, kalau yang studi elektronik itu kan sangat kompleks. Kalian sampai masuk ke LMS-nya nggak? Yang masuk ke produk istimewa masuk ya? Nah bayangin sampai pelatihannya kan? Nah hanya seperti itu. Sehingga dari learning design itu nanti akan muncul namanya lesson plan. Lesson plan itu jangan membayangkan seperti FPP, bukan. Kalau FPP itu kan buruk banget lah istilahnya ya. Lesson plan itu membayangkan kalau saya lesson plan-nya itu secara klasikal masuk ke dalam kelas, saya membuka persepsi, menyampaikan materi, memberikan feedback, memberikan umpan balik dan seterusnya sampai ke pertanyaan. Nah sekarang kalau saya membuat LMS, kira-kira setelah saya klik pertemuan pertama, apa yang tampil? Kemudian setelah itu ngapain? Nah ya, tetapi dikemas dalam bentuk LMS. Yang kita gunakan, yang kita manfaatkan teknologinya adalah sederhana, yaitu menggunakan Google Form. Jadi misalnya saya coba set di grup aja. Saya coba set di grup. Nah, ini ada screenshot. Ada saya materi ini. Ini contoh sederhana lesson plan, tapi tampilannya nanti jangan bukan per menit, karena beda antara pembelajaran klasikal sama menggunakan LMS. Kalau LMS itu tidak harus dalam satu waktu, enggak ya. Jadi bisa jadi ada yang sempat pagi, sempat siang, sempat sore, sempat malam. Atau mungkin karena kamu belajarnya sepekan, bisa jadi ada yang belajarnya hari Senin, jadi belajarnya hari Selasa dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana lesson plan. Kalau kita membuat learning management system, kemudian saya membayangkan begini, saya nanti produk kalian itu adalah minimal 3 kali lesson, 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Sehingga nanti akan ada berapa Google Form? Ada 3. Tetapi ada 3 Google Form itu, setiap Google Form nanti akan ada aktivitas pembelajarannya sesuai dengan perencanaannya. Yang sebenarnya ini. Dan kalau sudah selesai 3 kali itu baru nanti dikemas, dibungkus menjadi file PDF seperti yang contoh yang NDB. NDB kan modelnya tidak APK, bukan di share di APK kan sebenarnya bisa saja kita share di APK, kemudian bisa dijadikan aplikasi di Android, biar itu bisa diakses baik di laptop, di HP dan yang lainnya. Maka kita kemas saja dalam bentuk file PDF. Tapi di file PDF itu sudah ada cover, ada apa namanya tujuh atau mungkin kata-kata gitu ya. Kemudian yang utama adalah ada 3 tombol yang mengarah kepada masing-masing aktivitas pembelajaran. Baik, hari ini itu saya minta kalian kita membayangkan bersama dari desain pembelajaran yang sudah kalian buat itu masih bisa dirubah. Tetapi tugas minggu ini kalian saya minta untuk membuat semacam orientan sederhana tentang lesson plan sebanyak 3. Tapi saran saya lesson plan antara pertama, kedua, ketiga itu tentu materinya masih beda. Bisa jadi bertingkat, bisa jadi mungkin beda materi, misalnya ini tentang materi A, B, C. Tetapi secara skenario, saran saya tidak jauh berbeda. Jadi cukup kalian buat 1, kemudian dikelompokkan saja menjadi 2 dan 3. Tetapi yang berubah isinya, materinya, itu sama evaluasi. Nah, sekarang saya minta untuk membuat 3, membuat rencana. Minggu depan bayangan saya minta kalian bisa lebih maksimal kita berkuliah secara offline begini. Lalu nanti kita akan coba sama-sama kembangkan itu menggunakan teknologi Google Form, dikemas menjadi sebuah LMS alternatif. Jadi apa yang kalian pernah masuk yang PDF-nya yang Bani Hasim? Belum. Bisa di-share ulang sama temannya. Coba ada yang share ulang yang NGP maupun yang Bani Hasim yang masih ada datanya. Kalau kalian masuk ke yang Bani Hasim,
yang PDF-nya kemarin saya sudah lalu di situ sampai kan. Kalau kalian klik yang Bani Hasim, pilih misalnya kelas 2, pilih yang tanggal terserah, kemudian ketika masuk aktivitas pertama, kalian diminta untuk memasukkan kode belajar. Sehingga yang bukan siswanya tidak bisa masuk. Jadi teknologi di Google pun ternyata bisa memilah-milih mana yang muridnya, mana yang bukan. Sehingga yang bukan muridnya tidak bisa akses. Oleh sebab itu, Arabic online itu lebih kompleks ya. Yang mau masuk itu adalah yang harus punya username password. Yang punya username password itu harus mengikuti plasma test dulu. Itu yang kompleks. Ideal lah, paham ya. Tapi yang sekarang kita buat itu yang penting kita akan buat teknologi LMS alternatif menggunakan Google Chrome. Tapi kita combine apa yang dihasilkan oleh MBMP sama yang dihasilkan oleh Bani Hasim, kita maksimalkan itu pemanfaatan teknologi menggunakan Google Chrome, kita jadikan sebagai LMS alternatif. Sehingga bayangan saya kalian itu sudah bisa menjadi semacam sutradara untuk kursus A atau mungkin untuk perkuliahan B atau pembelajaran C begitu, kontennya bahasa Arab yang sudah dikemas nanti menjadi PDF dan bisa disebarkan, tapi nanti akan ada kode belajar siapa yang boleh masuk dan atau sebenarnya boleh saja kita buat terbuka seperti yang ini. Baik. Sehingga minggu depan kalau bisa kita maksimalkan hari perkuliahan tentang tata langsung begini, kita akan belajar langsung bagaimana pemanfaatan teknologi Google untuk LMS. Sehingga kita mohon minggu depan kita bawa laptop semua. Laptop pastikan ada koneksi internet, kalau misalnya perlu persediaan ada baterai dari paketan kita minggu depannya lagi kita masih punya satu kesempatan, ada 2 pekan ya. Minggu depan kita buat pemanfaatan Google Form untuk LMS-nya. Minggu depannya lagi kita konsep rumahnya, yaitu menjadi VPD tadi. VPD yang bisa diklik masuk ke lesson plan 1. Pertemuan pertama diklik masuk ke 2. Diklik ini masuk ke nama ke mana? Ke kalian sebagai developernya misalnya. Nah itu ada banyak tombolan. Kalau yang Bani Hasim bahkan itu sangat kompleks. Setelah cover di situ ada link untuk doa bersama, link untuk awal belajar, ya kan, sampai terakhir seperti itu. Baik, itu sederhana yang ingin saya sampaikan secara umum. Sekarang saya minta untuk memberikan feedback atau ada bayangan atau kesulitan apa kira-kira apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Sehingga di mata kuliah teknologi based learning ini kalian setidaknya memiliki pemahaman secara utuh ya. Dan ke depan ketika kalian ada mata kuliah aplikasi, ada mata kuliah media, nanti itu akan memperkaya baik untuk pembelajaran klasikal konvensional maupun untuk pengembangan pembelajaran yang bersifat online atau LMS. Jadi teknologi based learning itu adalah pembelajaran berbasis teknologi adalah mengubah. Kalian pernah ikut tes atau pelatihan atau kursus-kursus yang disumbangkan oleh Google, oleh Microsoft, oleh Kominfo misalnya. Itu kan ada sekarang trennya, bahkan sebelum COVID sudah banyak kan pelatihan online itu. Harus daftar, register, kemudian ada materinya, kemudian ada tugas, kemudian nanti kalian dapat sertifikat. Nah, biasanya banyak. Coba kalian bisa akses Google for Education atau Microsoft for Education, atau kalian akses saja pelatihan Kominfo. Itu banyak sekali sampai sekarang masih ada. Kapanpun kalian bisa ikut, bisa menunjukkan apanya sampai kalian dapat sertifikat. Sebenarnya sama. Saya sudah dapat banyak dari YouTube nonton materi ya. Iya, tetapi itu tidak dimiliki dalam sebuah pembelajaran atau kursus. Nah, trennya ke depan itu adalah akan ada banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang itu dalam tanda kutip formal atau bahkan resmi, ada sertifikatnya macam-macam. Tetapi secara esensi sebenarnya sama dengan kalian baca web, baca update informasi atau mungkin kayak scrolling di YouTube, kan dapat banyak informasi. Tetapi itu tidak di manage dalam sebuah sistem pembelajaran yang benar-benar terprogram. Nah, LMS itu adalah trennya ke depan seperti itu.
saya membayangkan bahwa kalian masih punya waktu untuk mencoba-coba kayak apa kayak ya. Saya mau desain pembelajaran menggunakan LMS sampai turun ke lesson plan, sampai besok kita buat langsung sendiri, tetapi tidak yang modifikasi ekstrim gitu ya, dan tidak yang instan. Saya kira banyak orang yang sudah paham itu. Nah kita buat yang apa namanya memanfaatkan Google Form. Sebenarnya bukan masalah teknologi Google Form-nya. Kalian masih bisa misalnya apa yang sudah kalian buat di Google Form dikembangkan atau diformat menjadi yang instan, apa namanya LMS-nya. Atau mungkin ke depan kalian masih punya kesempatan untuk memformatkan ya rumahnya tidak menggunakan yang Google Form yang alternatif, tidak menggunakan yang instan, tapi bisa jadi kalian mengembangkan sendiri, bisa berbasis website atau berbasis apa Android atau berbasis atau bahkan kalian membuat LMS yang benar-benar modifikasi. Ada bahkan bukan hanya modifikasi, ada istilah sekarang namanya LMS native. Jadi LMS native itu sama sekali pure kita buat dari nol, nggak ada, tapi dalam sistem, dalam teknologi, paham ya? Jadi ada yang alternatif, ada yang instan, ada yang modifikasi. Kenapa saya bilang modifikasi? Karena apa yang dikembangkan oleh Saudi Electronic University Arabic Malaysia, termasuk di di Malang, itu tidak benar-benar dari nol. Nah, ini sekarang mulai tren banyak orang yang gandrung atau berhak menunjukkan ada LMS namanya LMS natif. Benar-benar apa istilahnya ya? Natif itu berarti identik dengan punya distingsi, beda dengan yang lain gitu. Natif itu berarti kan benar-benar dia sendiri yang buat. Jadi tidak ada yang sama dengan yang lainnya. Mulai dari tampilan awalnya sampai ke materi. Nah, kalian sebagai calon guru bahasa Arab profesional di masa yang akan datang ya, salah satunya punya kemampuan pemahaman tentang teknologi tersebut ini. Baik, silakan mungkin ada waktu untuk kita diskusi setengah jam maksimal ya. Karena saya ada kesempatan maksimal 13.30, saya harus gabung di ada pelatihan tadi. Jadi contoh dalam plan yang bagaimana maksudnya mungkin dari saya sendiri masih agak ngambang dan sehingga kalau ada contoh langsung bagaimana nanti pengaplikasiannya segera dapat. Ya. Jadi bayangannya gini, kalian punya desain pembelajaran itu utuh. Nah, ya, desain pembelajaran itu lebih umum. Saya mau buat kursus misalnya, kursus Maharab Istimah sudah harus, atau Maharab Kitabah, atau saya ingin mengajar bahasa Arab untuk pemula. Itu berarti pembelajaran yang kita desain. Kira-kira tujuannya apa? Itu di desain pembelajaran sampai pada evaluasi. Tapi ketika kita masuk ke lesson plan, maka tadi kan saya minta minimal 3 kali tatap muka, 3 kali perkuliahan, 3 kali aktivitas pembelajaran. Nah, dari desain pembelajaran yang kalian buat tadi, coba di skenario menjadi 3 kegiatan. Sebentar, saya berikan contoh. Sudah dikirim yang, coba kalian buka yang MDMP, kemudian klik yang 1. Sudah buka MDMP, diklik yang 1. Nah, ini aktivitas pertama. Aktivitas pertama. Aktivitas pertamanya ngapain ini? Kalau yang di situ mengisi email, maaf ya. Berarti tahapannya mengisi email. Jadi di lesson plan-nya setelah ada judul apa macam-macam tujuan ya. Nah, ada aktivitas untuk masuk email atau mungkin masuk ke kelas misalnya. Ini aktivitas yang pertama. Ada berapa aktivitas di sini? Ada berapa aktivitas? Bisa dilihat di paling bawah.
Enggak. 5. Nah, hanya ada 5 aktivitas. Yang paling bawah kan ada 5 aktivitas ya. Nah, jadi setelah kita masuk email, berikutnya ngapain? Terus masuk email. Nah, mengisi biodata, ya kan? Anggaplah mengisi biodata, karena memang semua orang bisa masuk, tapi hanya bisa. Kalau misalnya kalian nanti di planning yang dari hasil, yang terus kedua itu masukkan kode belajar. Sehingga siap, itu misalnya Jawa itu. Coba isi, acak, isi acak, sebarang aja sudah. Nah, setelah isi biodata masuk ke materi. Materinya berupa apa? Video. Nah, kalian nggak perlu buat materinya, saran saya. Kalian jangan sibuk dengan membuat apa materinya. Materinya berupa video-videonya dari mana, nggak usah buat. Kalian cari aja di YouTube. Makanya kemarin ketika desain kalian boleh. Karena fokus kita bukan ke konten materinya atau ke membuat medianya, tapi ke membuat manajemennya, paham ya? Jadi kalian belajar mengembangkan manajemennya atau teknologi berbasis teknologi menggunakan ekspresi. Terus begitu sampai selesai belajar materinya ngapain? Nah, di sini ada latihannya, evaluasi. Selesai latihan ngapain terus begitu. Nah, kalian bisa memformula, tidak harus persis seperti itu. Kalian bisa membayangkan kira-kira lesson plan-nya apa. Tapi setidaknya lesson plan-nya secara umum seperti yang saya kirim di screenshot di WA itu. Di grup ada introduction-nya, ada aktivitas belajarnya, ya kan? Aktivitas belajarnya tidak harus berupa video. Mungkin materinya kalian kemas dalam bentuk desainan menjadi picture. Buat kita konsep atau apa, jadi mereka harus belajar. Kemudian ada assessment, ada conclusion, ada sampai ke materi. Nah, kalau kalian mengerjakan yang di mana MJMP, kan itu misalnya setelah selesai mengerjakan evaluasinya nilainya langsung keluar. Nah, saya misalnya sebagai sutradara, sebagai dosennya, sebagai pengguna LMS ini, kalian harus mendapatkan nilai 100 berturut-turut sebanyak 3 kali baru boleh lanjut ke level yang kedua. Perintahnya misalnya. Sehingga ketika dia belajar nilainya 90, nilainya 100, yang kedua nilainya 100. Terus yang ketiga ternyata nilainya nggak 100, maka dia ulang lagi dari awal. Nah, ketika dia mulai kedua, ketiga, coba perhatikan yang saya kembangkan di MDP itu, pelatihannya keacak soalnya. Opsinya juga keacak. Sehingga benar-benar harus ada 5 praktis pelatihan. Seandainya ada orang yang belajar mengikuti instruksi ini dan benar-benar nilainya 100, kira-kira materi pertama dia kira-kira masuk ke situ. Jadi masalahnya sekarang konsepnya ke depan, kalau sekarang memang kita maklumi orang kalau nggak belajar secara klasikal begini kan kayak nggak imahnya itu nilainya nggak ada, ya, tesnya nggak ada, ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu, apalagi yang memang sudah terbiasa dengan teknologi, orang sekarang itu piawai bidang A, B, C, D, kadang kursusnya tidak secara klasikal harus keluar negeri atau apa. Itu tadi mengikuti kursus-kursus yang dikembangkan oleh Google for Education. Kalian belajar apa Microsoft Word, ada sertifikatnya nggak ada dari mana Microsoft for Education. Sampai sekarang kalian masih bisa itu gratis. Dan ada latihannya, ada apa? Ada penugasannya, ada kumpulannya, ada respon nanti dari dosennya, dari instrukturnya. Terus, nah, kalau misalnya kita kembangkan LMS seperti ini, kemudian kalian kembangkan semenarik mungkin, kemudian siswanya belajar benar-benar fokus, paham ya? Kalian coba bayangkan, kalian sekali membuat LMS dan itu akan awet selama-lamanya, bahkan walaupun kalian sudah tidak ada pun ini bisa menjadi amal jariah, paham ya? Sama halnya dengan dulu orang kalau mau belajar itu harus lagi ke sehnya, kemudian berkembang sehnya nyusun kitab apa yang dipahaminya disusun dalam sebuah kitab, kemudian kitabnya kemana-mana diajarkan, ya. Nah, ke depan tidak hanya kitab tapi yang dikembangkan apa? Ya, di aplikasi-aplikasi itu akan menjadi kekayaan. Nah, kalau kalian membuat istilah kitab buku yang masterpiece itu kitab babon lah. Nah, mungkin di depan akan ada LMS babon seperti Alif kemarin. Itu sudah ada sejak 2014. Tapi sampai jauh sebelum ada COVID, ya kan? Sampai sekarang kalian masih bisa nikmati itu. Nah, itu belum ada tandingannya yang seperti itu. Walaupun sih ada, tapi kan tidak yang seperti sekuat apa yang dikembangkan. Nah, kalau kalian mengikuti apa yang
manage oleh Saudi Academic University dalam robot Arabic online, diikuti mulai dari pelajaran pertama sampai terakhir. Kira-kira pintar ya kalau belajar bahasa Arab? Nah, sehingga satu sisi memang kalian selain harus penguasaan kontennya, dasarnya harus dikuasai. Nah, mata kuliah kita ini di teknologi belajar adalah memberikan kesempatan kalian bisa membayangkan bagaimana menjadi guru dengan model. Jadi lesson plan-nya pertanyaannya enggak ya? Ya sederhana, karena bebas, tidak ada apa namanya ya panduan biar kalian punya skenario yang unik. Apa ya kira-kira? Maksud saya, bagaimana dia punya skenario yang unik? Saya minta kalian untuk menjajal, mencoba LMS yang sudah ada itu, baik yang bahasa Arab maupun luar bahasa Arab. Kalian coba aja Google apa aja tahapannya, ngapain sampai dapat itu ngapain benar. Nah, kalian hanya punya kesempatan untuk membuat lesson plan sebanyak 3 kali, 3 saja, biar nggak banyak-banyak nanti. Kebayang ya? Jadi membuat skenario masuk kelas, terus ngapain gurunya, ngapain muridnya, ngapain. Jadi bisa jadi setelah saya masuk keyword, kalau kalian nanti coba saya mintakan akses yang Bani Hasim, karena yang Bani Hasim itu harus ada kode belajarnya. Nah setelah kode belajarnya ada sesekali kadang tiba-tiba ada video YouTube yang record gurunya selamat datang di kelas hari ini, selamat pagi dan sebagainya. Jadi kayak disapa gitu, padahal kita sudah nggak ada, tapi dibuat sebelumnya gitu. Terus kemudian adanya apa? Dia tidak harus video semua, tidak harus gambar semua. Mungkin ada yang sesekali video berikut tahapannya ngapain, tahapannya apa. Jadi kegiatan aktivitas belajarnya itu tidak hanya sekedar yang MDM. Kalau MDM kan hanya nonton video. Nah, mungkin ada nonton videonya, ada suruh membaca apanya, ada gambar atau ada teks, terserah sekedar kalian kerjakan. Tergantung juga tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya kalian ditambah, kira-kira ngapain? Mungkin ada aktivitas disuruh nulis apa, kemudian tiba-tiba kalau tulisannya salah, ketolak, bisa kan di Google Form begitu? Ya, misalnya disuruh nulis bahasa Arabnya saya, tapi dia tulisnya anak hamzah yang pertama gak ada alifnya, ternyata salah ya. Nah itu ada respon langsung feedback salah, suruh benarkan lagi, itu bisa dibuat begitu. Nah gak ada kesulitan sampai nanti pada ada apa namanya fitur, pasti memang yang namanya LMS itu ada instrukturnya, tetap ada instrukturnya, ada orangnya yang ketika kegiatan pembelajaran itu tidak ada kendala, bisa saja langsung konfirmasi secara pribadi kepada instrukturnya. Jadi LMS itu hanya sebagai media yang kita, jadi bisa saja begini, LMS yang membuat MDMP, tapi yang menggunakan adalah sekolah tertentu. Yang membuat guru A LMS-nya, tapi yang memanfaatkan guru B. Itu bisa jadi. Atau mungkin kolaborasi yang membuat guru A guru B digunakan pada siswanya guru A. Baik, itu lebih jauh tentang lesson plan dan formatnya. Jadi formatnya kalian boleh tulis saja di Word atau di PowerPoint, kemudian nanti buat saja dulu satu, setelah itu di kolom kedua dan ketiga, yang beda hanya materinya. Atau mungkin ada aktivitasnya yang berbeda, tapi jangan ekstrim gitu. Maksudnya perbedaannya tidak jauh beda, masih sama dengan aktivitas utama. Jadi minggu depan kita sudah siap copy paste atau mindah-mindah apa namanya memanfaatkan teknologi Google Form ya gitu, sesuai dengan skenario di lesson plan. Kalau desain pembelajarannya itu lebih luas, kemarin saya kita akan buat desain pembelajaran. Itu pun nanti bisa berubah. Misal saya sudah terlanjur buat itu desain pembelajaran yang boleh, yang berubah boleh. Karena kita sebenarnya tidak bicara tentang materinya, kontennya, tapi bicara tentang pemaparannya. Oke, kalau ada pertanyaan lain. Ya, sayangnya kita tidak punya 2 kali pertemuan kita ya. Ya, kita ada yang mulai bertanya sekarang. Berarti untuk kontennya itu kita buat beberapa pertemuan di dalam jadi gini, hanya ada 3 saja cukup, gak usah banyak-banyak.
3 pertemuan. Tapi di dalam pertemuan itu kan ada banyak aktivitas. Aktivitas yang paling penting kan pasti masuk kelas, ada pendahuluan, ada kenalan, macam-macam. Tapi yang inti kan penyampaian materinya. Selain ada latihannya, evaluasinya. Nah, penyampaian materinya itu ya cuma satu lah. Apa satu mungkin nonton video misalnya, atau mungkin jangan satu langsung dua saya boleh. Apa saja? Ada nonton video, ada saya mengupload gambar yang berisi konten materi misalnya di rola terserah kalian, atau mungkin berupa teks, atau mungkin konten audio apa terserah, atau lebih dari 2 boleh saja. Tapi usahakan tidak, kalau yang lesson plan yang saya share di grup ini kan modelnya menit. Nah, paling tidak mungkin juga kan ada bayangan, jangan sampai satu lesson plan itu satu aktivitas pembelajaran lebih dari 90 menit, itu kan juga sudah bosan. Pasti orang kan malas kan, jangan lama-lama gitu. Jadi kira-kira mulai dari saya masuk ke aktivitas belajar pertama sampai selesai, mungkin cukup jam selesai itu kira-kira namanya aja. Si B, ya ada bosan. Nah, dibuat sebanyak 3 kali. Jadi, tapi 3 kali itu mungkin beda materi atau naik level 1, level 2. Ya, bayang ya. Set YouTube-nya atau materinya dapat dari mana? Terserah kalian ambil buku apa, di screenshot atau mungkin apa gitu. YouTube-nya sudah ada, YouTube-nya tinggal ngambil gitu. Kalian tinggal menyiapkan aja nanti. Jadi sumber belajar dan media pembelajarannya itu bukan konsep mata kuliah kita, itu kalian tinggal ambil saja gitu. Tapi kalau yang dibuat oleh Saudi Electronic University ya, mulai dari LMS-nya sampai materi dan medianya, itu memang dikembangkan sendiri khusus gitu. Ya kan, kayak percakapannya, videonya, audionya itu memang dibuat sendiri. Tapi kalau kalian jangan sampai di situ lah, cukup memanage sebuah pembelajaran menggunakan LMS-nya aja. Silakan yang masih ingin di yang di Zoom gimana kabarnya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti kalau kesulitan belum paham, mungkin ada temannya yang bisa membuat resume perkuliahan kita pada siang hari ini, atau mungkin jika kesulitan nanti tanya saja sama temannya yang hadir atau bisa japri saya. Tetapi yang saya harapkan minggu depan semoga ya yang memungkinkan kita gabung semuanya kuliah di offline. Kemudian kita sama-sama bawa laptop, ada koneksi internet yang stabil. Nah, kita coba kembangkan bersama-sama LMS menggunakan Google Form tadi. Yang paling memungkinkan kita bisa bermain-main lah. Kalau mau ditanyakan, boleh buat pertanyaan chat di situ di Zoom-nya, atau nanti bisa dibacakan. Atau kalau mau secara langsung silakan. Ada siapa di sini? Ada Febrina Ilmuna sama Abdul Manan. Berapa orang? Sama Nabila Fatur ada tiga. Tapi ada 2 akun yang sama. kurang tahu Ustaz. Oh ya. Tapi yang lain hadir di sini ya? Iya, Ustaz. Iya. Coba saya mau satu-satu. Ini Muhammad Asad Muhyiddin Nuha. Walaupun sudah sering Zoom itu tetap nggak kerasa ya. Jadi nggak ketemu begini kan. Febri Nail Almina. Hadir Ustaz. Delvin Pratama. Ya ada Delvin. Raihan Ahmad. Muhammad Abdul Manan. Hadir Ustaz di Zoom. Walgi Mutiara. Ahmad Ihsan. Hadir Ustaz. Ini jauh-jauh dari Madiun dan Alaikin Nadira. Ini sudah lama di Malang ya? Sejak tanggal 11. Oh, baru juga. Kayaknya modal Madiun sebenarnya. Siti Maisarah. Yang di belakang. Netting Sistema. Hadir Ustaz.
Ini Hidayatul Rahman. Oh iya. Alizan Muhammad. Lalu Maulana Matik. Nabila Kristiani. Wasia Mukti. Israi Akbar. Artisnya ya. Nurul Wanita. Mahiratul Mirah. Akibatul Bisa. Ya ya. Ya. Sudah ada sini. Adira Ustaz. Oh iya ya. Muhammad Aziz. Rian Wahyu. Wakil Najaya. Nama Wakil Najaya. Nama surga. Nama surga. Muhammad Zain Anwar. Oh iya. Ya ya. Ini Afifah nggak ada kabar. Nggak ada. Oh iya iya. Tadi yang pertama saya bilang ya. Iya pakai dari yang nggak ada tadi Delvin sama Akibat Liza. Nomor 20. oh iya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi, kita masih punya waktu 10 menit. Kan kalian nggak mau kemana-mana kan, di mana aja? Ya, menurut saya 2 kali pertemuan ini kita maksimalkan program, sehingga untuk minggu ini kalian penugasan minggu ini pekan ini membuat SPL-nya. Minggu depan saya akan berikan gambaran bagaimana mengembangkan LMS alternatif menggunakan Google Form, apa saja kalau sampai kalian pecantik penugasannya. Nah minggu depannya lagi baru kita buat template-nya tadi untuk covernya buat PDF. Nah itu akan menjadi pengganti kuasnya. Jadi kuasnya adalah hasil produk LMS alternatif. Dua kan? Nanti, Ustaz. Bukan yang open minggu depan. Kalau bisa lebih maksimal dan bawa laptop semua. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Hari ini sebenarnya bicara tentang konten atau materi, yang penting beberapa keyword tadi seperti lesson plan, kemudian learning design, atau mungkin LMS dan yang lainnya, itu yang penting keyword-keywordnya kalian sudah dapatkan. Saya minta kalian perkaya sendiri. Kalian tinggal searching mulai dari jurnal, buku, atau mungkin postingan tentang itu sudah banyak. Dengerin YouTube-nya apa itu lesson plan juga kalian sudah bisa kan ya. Nah, tetapi yang lebih banyak adalah ikutan action pada pengembangannya. Nah, saya mohon nanti kalian, kita tidak banyak bicara tentang lagi bicara teori atau materi, karena konseptualnya, tapi langsung bicara apa produk yang bisa kita hasilkan dari mata kuliah ini. Sebenarnya lebih, kalau memang mau lebih masif, itu kita bagi misalnya si A, misalnya kita buat langsung. Kalian contoh ya, ada buku namanya Al-Arabiyyah Baina Yadayn, atau di PKBA ada buku namanya Al-Arabiyyah Wilayah. Itu buku, ada kurikulum, ada bukunya. Biasanya pembelajaran dilakukan secara klasikal. Nah, kemudian kalian kembangkan buku Al-Arabiyyah Wilayah yang PKBA itu menjadi sebuah LMS. Jadi bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3.
kelas ini misalnya satu kan ada 5 buku. 3 buku atau 5 buku ya? 3 ya. Nah, misalnya saya ngadain 3 kelas itu lebih masif. Jadi setelah selesai pun dibandingkan jadi satu, jadikan PDF, paham ya? Ini LMS walaupun sederhana menggunakan Google Form. Tapi kalau kita butuh koordinasi, butuh konfirmasi, butuh kalau enggak semua kayaknya. Nah, sementara saya bebas tugaskan dulu. Buat sendiri-sendiri desain pembelajarannya, sampelnya buat sendiri-sendiri, konten materinya dan medianya kalian saya bebaskan dari secara bebas. Ada banyak ya. Nah, esensi mata kuliah kita itu sebenarnya di sini. Jadi bukan bicara tentang media pembelajarannya, aplikasinya, tapi teknologi based learning atau pembelajaran berbasis teknologi yang dalam tanda kutip tujuannya e-learning. Kemudian mau tidak mau ada konsep yang namanya learning management. Nah, semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester dan sisa 2 kali pertemuan ini lebih maksimal dan banyak memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan ke depan pembelajaran bahasa yang jauh lebih. Amin. Dengan baca Al-Fatihah bersama-sama, semoga apa yang kita inginkan, kita harapkan, dipermudah dan selalu dapat dari Al-Fatihah. Baik, syukran ala ikhwanikum adalah Alhamdulillahirobbilalamin. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.